Di chapter sebelumnya, Kim Oh Hyun menceritakan kepada Jeon Yeon tentang bagaimana sekte iblis runtuh. Betapa terkejutnya Jeon Yeon ketika dia tahu bahwa penyebab keruntuhan sekte iblis adalah konflik internal. Hal ini juga mengingatkan kita akan sekte iblis zaman Jeon Yeon. Pertikaian internal terjadi untuk memperebutkan tahta Lord. Kalau begitu, langsung kita gas aja. Nono Masin Season 2 Chapter 35. Kim Oh Hyun menangis setelah menceritakan penyebab keruntuhan sekte iblis kepada Jeon Yeon. Dia bahkan tidak dapat mengangkat kepalanya untuk menatap Jeon Yeon. Di sisi lain, Baek Jong-soo terkejut mendengar hal ini. Jadi, itu yang terjadi selama ini. Baek Jong-soo mendengar tentang apa yang terjadi pada Sky Demon Order untuk pertama kalinya, dan dia merasa malu. Meskipun itu bukan satu-satunya penyebab, tapi tidak dapat disangkal bahwa konflik internal lah yang menyebabkan kondisi sekte iblis menjadi begini. Kim Oh Hyun penasaran dengan apa reaksi Jeon Yeon. Dia memperhatikan Jeon Yeon, tapi Jeon Yeon tidak mengatakan apa-apa. Walaupun konflik internal itu bukan salah Kim Oh Hyun, tapi sebagai anggota sekte, dia merasa malu. Dia merasa malu di hadapan Jeon Ma. Saat dia melirik ke arah Jeon Yeon lagi, pabrik tempat mereka berada bergetar. Baek Jong-soo dan Kim Oh Hyun terkejut pada retakan yang muncul di dinding bangunan pabrik itu. Sepertinya bangunan itu akan runtuh kapanpun. Baek Jong-soo yang kebingungan, dia mencoba memberitahu Jeon Yeon bahwa mereka harus segera pergi dari sana. Tetapi sebelum dia mengatakan itu, dia menyadari penyebab getaran itu. Pedang iblis langit yang menancap di lantai bergetar. Tuan Jeon Ma, Tuan Jeon Ma. Kim Oh Hyun menatap Jeon Yeon dengan tatapan bingung. Kekuatan mengerikan keluar dari tubuh Jeon Yeon. Jeon Yeon saat ini tidak bisa menahan emosinya. Pasti ini semua terjadi karena dia mendengar apa yang terjadi pada sekte iblis. Kenyataan itu sangat tidak masuk akal sehingga dia marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa mereka yang mewarisi darahnya akan sangat mengecewakannya. Getaran pada bangunan itu masih terjadi. Jeon Yeon menatap dua orang di hadapannya. Mereka tidak yakin apa yang harus mereka lakukan sekarang. Jeon Yeon menyadari bahwa ibu dan anak di hadapannya ini adalah bagian dari klan jurus murni yang setia pada Ordo Iblis Langit. Mereka terus bersembunyi dan berkeliaran seperti buronan. Ternyata keturunanku sendiri yang membuat Ordo Iblis Langit menjadi seperti ini. Saat kemarahan Jeon Yeon meningkat, sebagian bangunan mulai runtuh. Jeon Ma, Tuan Jeon Ma, tolong tenangkan amarahmu. Baek Jong-soo berteriak sambil dia melindungi ibunya dengan menutupi dengan tubuhnya untuk memastikan ibunya tidak terluka. Baek Jong-soo benar-benar yakin bahwa gedung itu akan segera runtuh. Mendengar teriakan dari Baek Jong-soo, Jeon Yeon meredakan amarahnya. Jeon Yeon melepaskan tangannya dari pedang dan getaran semuanya terhenti. Ibu dan anak itu
menatap Jun Yeun dengan tatapan penuh rasa takut. Dan Jun Yeun yang sedari tadi hanya terdiam membuka mulutnya. Wahai keturunan dari klan jurus murni, kalian pasti telah kesulitan selama ini. Tidak disangka kata-kata pengertian yang keluar dari mulut Jun Yeun. Bahkan mereka mengira bahwa mereka akan dihukum, tetapi tidak disangka kata-kata hangat yang keluar dari Jun Yeun. Air mata menggenang di mata Geom Oh-yeon. Jeon-ma, mengapa Anda mengatakan hal seperti itu? Sebagai keturunan, aku merasa malu. Geom Oh-yeon berteriak sambil meletakkan kepalanya di lantai. Jun Yeun yang menatap mereka. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak, kalian tidak melakukan kesalahan. Setelah mengatakan itu, Jun Yeun mengulurkan tangannya ke arah pedang iblis langit yang menancap di lantai. Pedang iblis langit yang sedang menancap di lantai tertarik menuju tangan Jun Yeun. Aku tahu siapa yang membuat kesalahan dan berbuat dosa. Tatapan mata Jun Yeun setajam pedang yang ada di tangannya. Ibu dan anak itu menatap Jun Yeun dengan ekspresi gelisah. Jun Yeun mencoba menenangkan emosinya. Dia mengambil keputusan. Aku akan memperbaikinya. Mendengar kata-kata Jun Yeun itu, Kim Oh-yeon dan Baek Jong-soo gemetar. Itu karena Jun Yeun, sang Jeonma generasi kedua, mengatakan dia akan memperbaiki Ordo Iblis Langit. Jika orang lain yang mengatakan hal itu, mereka tidak akan percaya. Tapi mendengarnya dari Jun Yeun yang sudah cukup untuk mengguncang mereka sampai ke inti mereka saat ini. Dengan suara gemetar, Baek Jong-soo bertanya, apakah Anda benar-benar akan menghidupkan kembali perusahaan Langit Hitam? Mengapa kau meragukanku? Apakah hal itu terdengar seperti aku mengucapkan kata-kata yang tidak berdasar? Tidak, bukan begitu, Jeon-ma. Setelah mendengar semua itu, apakah menurutmu aku akan membiarkannya begitu saja? Aku akan membawa kembali Ordo Iblis Langit yang sebenarnya. Jeon-ma, tuanku. Geom Oh-yeon menatap Jun Yeun yang matanya dipenuhi dengan keinginan yang kuat. Lalu Jun Yeun berkata lagi, tapi jika sekte iblis tidak dapat diperbaiki, aku akan menghapus semuanya. Waktu terus berlalu, keheningan terjadi di sana. Baek Jong-soo menatap Jun Yeun. Apa yang sedang dia pikirkan? Jun Yeun baru saja menyatakan bahwa dia akan menghidupkan kembali Ordo Iblis Langit. Tapi sejak dia mengatakan itu, dia duduk diam, seolah sedang bermeditasi. Tatapan matanya menghadap ke atas. Baek Jong-soo tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Saat ini, Jun Yeun sedang mengaktifkan augmented reality. Dalam augmented reality, banyak informasi sedang diatur seperti jaring laba-laba.
Keturunan-keturunanku yang bodoh itu membagi sekte iblis menjadi 3 kelompok dan membuat konflik. Dewan Negara bersama dengan keamanan publik berusaha mengendalikan Murim. Tiga kekuatan utama yang mendukung kultus tidak ada lagi. Jun Yeun mengatur informasi yang telah dia miliki. Dia sedang memikirkan apa yang harus dia lakukan. Tidak sulit untuk menghancurkan semuanya dan membangun kembali. Tapi itu akan menjadi sebuah pembantaian. Selain itu, metode itu akan menghasilkan banyak masalah lain. Apa yang perlu dilakukan segera? Hal yang paling mendesak saat ini adalah menyelesaikan konflik dalam kultus iblis. Akan lebih baik untuk menangani hal-hal lain setelah meningkatkan kekuatan kultus. Selain itu, mendapatkan informasi yang akurat itu juga penting. Kim Oh Hyun tidak memberitahunya, tapi dia tidak menyadari semuanya telah terjadi. Jun Yeun masih tidak mengerti mengapa 3 kelompok dalam sekte iblis itu saling bertikai. Kim Oh Hyun juga menyatakan bahwa tak satupun dari putra Lord akan memberikan informasi kepada orang-orang kecuali mereka memihak mereka. Kim Oh Hyun kecewa akan hal itu, tapi Jun Yeun memahaminya. Jika informasi diberikan kepada Kim Oh Hyun dan kemudian klan jurus murni kemudian bergabung dengan pihak lain, informasi itu akan terungkap. Kim Oh Hyun tidak pernah berhubungan dengan salah satu dari mereka selama lebih dari 10 tahun. Beberapa saat yang lalu, Jun Yeun bertanya padanya, apakah mereka memberimu cara untuk bagaimana cara menghubungi mereka? Iya, Tuan. Seperti yang diduga, Jun Yeun, kedua putra Lord terbuka untuk berbicara. Putra Lord saat ini yang bernama Direktur Ko memberinya sebuah buku esai dan di dalamnya ada selembar kertas dengan angka-angka di atasnya, yaitu 24, 32, 94, 93, 13, 82, 62, 103, 26, dan 49. Itu adalah sistem nomor yang disebut nomor kontak. Dikatakan bahwa kertas akan terbakar setelah angka-angka itu dilihat selama 10 menit. Apakah itu adalah kata sandi? Aku tidak tahu pasti, Tuan. Kertas itu jatuh ketika aku membaca buku esai di rumahku. Buku esai? Jika itu adalah kata sandi improvisasi, jika demikian, kemungkinan besar cara untuk menghubungi mereka tertulis di buku esai. Tapi ada satu masalah. Semua yang mencurigakan di dalam rumah pemimpin disita. Dan ternyata tidak ada buku yang tersisa di rumah. Ada beberapa hal yang tidak hilang. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu. Buku adalah salah satunya. Karena itu adalah teks fisik, masih lebih populer daripada teks elektronik. Jika semuanya disita, berarti ada di dalam biro keamanan publik. Untuk mengambil buku itu, dia tidak punya pilihan selain pergi ke biro keamanan publik. Tatapan Jun Yeun beralih ke Moyong Lim Yong dan Nong Do Myung yang sedang duduk di sana. Setelah memandang mereka, tatapan Jun Yeun kemudian beralih ke tubuh para anggota Mobile Strike yang tergeletak di lantai. Dan akhirnya dia menatap ibu dan anak itu. Baik Jongso dan Kim Oh Hyun tidak mengerti apa yang dilakukan Jun Yeun. Dia hanya menatap mereka dengan tatapan acuh. Tapi tidak lama kemudian,
Sudut bibir Jun Yeun terangkat. Jun Yeun tersenyum. Baek Jong Soo menyaksikan itu. Dia tidak tahu apa arti senyuman itu. Lalu dia bertanya, Tuan Jun mah, mengapa Anda tersenyum? Jun Yeun bangkit dari tempat duduknya dan berkata, dia adalah jalan keluarnya. Jun Yeun mengatakan itu sambil menatap Moyong Lim Yong yang ada di lantai. Tatapan Baek Jong Soo secara alami beralih ke tempat di mana Jun Yeun menatap. Scene berganti di sebuah tempat lain. Terlihat pada monitor 40 inci ada beberapa kamera CCTV di jalan dan gang di kota Shenyang ditampilkan dalam 200 layar. Di monitor itu terlihat semua petugas sedang mengontrol jalan dan gang-gang di sekitar. Ketika peringatan portal terbuka dikeluarkan, Garda Nasional akan melawan dan mempertahankan tembok pertahanan. Petugas polisi dari Biro Keamanan Publik akan mengontrol warga untuk menghindari kebingungan dan panik. Lapor, pemindahan 11 siswa dari akademi pada rute 24 di rute Hwakpyeong ke tempat penampungan terdekat telah selesai. Ada kabar bahwa petugas polisi menemukan 3 orang tunawisma yang berada di titik buta kamera CCTV di Jalan Avenue dan saat ini memindahkan mereka ke tempat penampungan. Itu semua adalah laporan pemantauan lalu lintas. Tim Biro Keamanan Publik yang memantau orang-orang dari Departemen Transportasi di bawah Direktur Sang Yugen. Dalam kasus peringatan gate, semua petugas keamanan publik akan dikerahkan, kecuali sejumlah kecil yang akan tinggal di kantor. Bagus, aku mengerti. Direktur Sang Yugen yang menerima laporan memiliki ekspresi gelap di wajahnya karena dia adalah pemimpinnya yang harus menangani banyak tugas secara bersamaan. Konsentrasinya terpecah, terutama tentang satu hal. Mengapa mereka belum juga menghubungiku? Matanya terus saja menatap jam dalam ruangannya. Sudah cukup lama sejak operasi penangkapan itu dilakukan dan dia masih belum mendapat kabar. Dia sudah mengerahkan sejumlah besar tim elit untuk menangkap Jun Yeun, tapi seharusnya sudah diselesaikan sejak lama. Namun dia belum menerima informasi apapun. Jadi dia merasa khawatir. Apakah sesuatu yang buruk telah terjadi? Jika memang ada hal buruk yang terjadi, maka itu dapat menyebabkan masalah bagi posisinya. Sebenarnya tim khusus Mobile Strike harus terlibat dalam mengendalikan kota Shenyang. Karena orang-orang dari tim itu belum melapor, personel apapun yang ada di sekitar harus dikerahkan. Aku harus mengatakan bahwa mereka sedang menjalani misi yang khusus. Kecurigaan yang lain akan tumbuh jika mereka tidak melaporkan kembali dalam waktu dekat. Sang Yugen panik karena belum mendapat kabar dari mereka. Mengapa pada saat seperti ini alarm gate berbunyi? Semua hal yang direncanakan menjadi berubah karena munculnya peringatan gate yang berbunyi 3 hari lebih awal dari yang diperkirakan. Saat ini ia hanya mampu berharap untuk tidak terjadi apa-apa. Lalu saat dia gugup, ponselnya bergetar. Sang Yugen menatap layar ponsel dengan cemas. Di layar ponselnya terlihat nama sang pemanggil, Nong Do-myung,
dari tim satuan tugas khusus. Itu adalah panggilan telepon yang dia tunggu-tunggu. Dia melihat sekeliling dan kemudian memberitahu orang-orang yang sedang memantau layar di sebelahnya. Aku akan pergi ke kantor direktur untuk memeriksa sesuatu. Jika ada masalah, hubungi aku akan segera datang. Baik. Karena mereka sedang sibuk, para agen menjawab tanpa menoleh. Lalu Sang Yugen keluar dari ruang kendali dan menjawab telepon sambil menaiki tangga darurat. Halo, bagaimana kabarnya? Pak Direktur, apa yang terjadi? Mengapa kau baru menelponku sekarang? Sang Yugen bertanya dengan suara pelan. Dia cemas dan tidak sabar. Maaf atas keterlambatanku, Direktur. Tapi misi kami telah selesai. Saat mendengar kabar positif itu, wajahnya menjadi cerah. Tadinya dia khawatir jika terjadi sesuatu. Saat dia mendengar suara batuk di telepon, dia bertanya, apakah kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Maaf Pak, ada masalah. Ada masalah? Pemuda itu terlalu terampil. Dia terlalu hebat. Selain itu, dia tidak ada bom nano di dalam tubuhnya. Saat mendengar bahwa Junyun tidak ada bom nano dalam tubuhnya, mata Sang Yugen berubah menjadi serius. Jika demikian, tim yang dikirimkan pasti menderita beberapa korban. Dengan nada berbisik, dia bertanya, apakah tidak ada anggota khusus? Anggota khusus, salah satu dari 7 prajurit keamanan publik teratas. Awalnya, dia diminta untuk dikirim ke misi lain, tetapi Sang Yugen memintanya untuk menuju pabrik. Jun Ye Myung juga menjadi korban. Apa? Sang Yugen tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia mengatakan kata juga. Itu artinya ada orang lain juga yang menjadi korban. Untungnya sebelum petugas Jun Ye Myung dikalahkan dan aku sedang dipukuli, pemimpin tim Lim Myung datang tepat waktu untuk menyelamatkanku. Apa? Lim Myung? Lim Myung datang ke sana? Iya, pemimpin tim Lim Myung bahkan menembakkan senapan. Ekspresi Direktur Sang Yugen menjadi gelap. Itu adalah nama yang tidak diharapkan untuk didengar. Bagaimana dia tahu misi rahasia ini?